Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan oleh Putri Sulasmini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangli SMK Sastra Mandala. Pendidikan di Indonesia, pasti kita tidak bisa melepaskan pengaruh pemikiran-pemikiran luhur Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan sosok bapak pendidikan nasional yang melepaskan jeratan kolonialisme yang mengikat bumi pertiwi melalui perlawanan jalur non-militer, yaitu pendidikan. Beliau memiliki keyakinan penuh bahwa pendidikanlah salah satu kunci utama kita untuk merdeka. Begitu banyak pemikiran beliau yang dijadikan pondasi pendidikan masa kini. Sungguh suatu lompatan pemikiran yang luar biasa, di mana konsep-konsep beliau yang tidak termakan oleh waktu dan terus eksis seiring perkembangan zaman. Namun pada intinya, pada Merdeka Belajarlah kunci pemikiran beliau dalam mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan anak baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sebuah konsep yang terlihat sederhana, namun syarat akan makna, khususnya dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan berkarakter. Merdeka Belajar merupakan sebuah keadaan yang mendorong guru dan anak didik bebas memilih serta melakukan pembelajarannya sesuai kondisi dan potensi anak didik. Mari kita merefleksi wajah pendidikan kita ke belakang, di mana pendidikan kita mengagung-agungkan nilai ulangan yang besar, penguasaan materi yang sifatnya hafalan, dan ranking pada raport yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan kita hanya menitik beratkan pada penguasaan kognitif siswa namun meninggalkan karakter luhur dari anak didik. Ki Hajar Dewantara merumuskan tujuan pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian yang diinterpretasikan dengan sistem emong peran guru sebagai pamong pada anak didik, yaitu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan potensi anak sesuai bakat yang dimilikinya. Sistem emong tidak mengkehendaki adanya hukuman atau paksaan, karena hal tersebut dapat mematikan rasa merdeka anak atau membunuh kreativitas anak dalam belajar. Guru tidak bisa memaksakan kehendaknya, melainkan hanya bisa menuntun tumbuh dan berkembangnya benih-benih kekuatan kodrat yang ada pada anak tetapi tidak merubah dasar kodrat yang dimiliki. Perubahan pola ajar yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi berpusat pada siswa atau student center merupakan jawaban atas sistem emong yang ada. Perlu adanya kemampuan guru dalam mengenali dan mengakomodir potensi dan karakter anak. Karena kalau kita ibaratkan tanaman padi dan petani, anak adalah tanaman padi dan guru adalah petani. Kita sebagai petani tidak akan bisa mengubah tanaman padi berubah menjadi jagung jika ditanam, pasti menanam padi akan menghasilkan beras. Kewajiban guru adalah merawat, menyirami, memupuk dan menghilangkan hama. Begitu pula di dalam kelas walau pun terlihat seragam, namun di dalam anak terkandung hal-hal yang berbeda. Layaknya biji-biji jagung terlihat homogen, namun jika disemai di tanah yang sama, cara yang sama, perawatan yang sama belum tentu akan menghasilkan hasil yang sama pula. Kita seharusnya memahami karakter anak. Ada yang belajar dengan melihat langsung, ada yang mendengarkan, ada yang dengan membaca, mungkin ada dengan bergerak langsung. Mari kita akomodir, fasilitasi, dan tuntun keanekaragaman dari keunikan para anak didik miliki. Sehingga anak mampu mengenali kelebihan dan kekurangan pada dirinya sendiri, hingga mampu mengaktualisasikan hal yang terbaik di dalam dirinya. Dengan sadar dan bertanggung jawab, guru menjadi suri tauladan bagi anak dan orang di sekitar. Tidak lupa juga seorang guru mampu membangkitkan semangat anak demi mewujudkan suasana yang aman, nyaman dan menyenangkan untuk anak mengembangkan potensi yang mereka miliki. Terakhir, mari kita tuntun anak-anak didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena mengutip pemikiran KHD, bahwa pendidikan merupakan media penyemaian benih-benih kebudayaan dan peradaban manusia. Pendidikan yang kita bangun hendaknya harus menjunjung tinggi moral dan budi pekerti. Bagaimana kita mengolah rasa, olah cipta, olah karsa, dan olahraga. Semua harus dilakukan secara holistik dan berkesinambungan guna menajamkan pikiran, memperkuat kemauan, dan menyehatkan badan. Hal ini akan bermuara pada kebijaksanaan. Salam guru penggerak, mari wujudkan merdeka belajar. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua.